Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan renungan di masa Prapaskah pada hari Rabu Prapaskah keempat 17 Maret 2021. Injil akan kita ambil dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan padanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai ilustrasi permenungan hari ini, saya tertarik dengan ayat ke-19 di mana Yesus berkata, "Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak." Ayat tersebut menyentuh bagi saya dan menjadi suatu pelajaran yang berharga bahwa proses pertumbuhan seorang anak sangat dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang membesarkannya, terutama orang tuanya serta lingkungan di mana ia berada. Dari pengalaman Yesus sendiri, Allah telah memilih Yosef dan Maria untuk menjadi orang tua Yesus. Dan mereka adalah
orang tua yang beriman pada Allah. Yesus kecil belajar nilai-nilai cinta kasih dari orang tuanya. Sebagai anak kecil, dalam tahap perkembangan usia tertentu, ia banyak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, baik cara berkata-kata, bertingkah laku, dan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi orang tua jangan heran jika melihat putra-putrinya membawa perilaku mereka di saat dewasa. Keluarga kudus Yosef, Maria, dan Yesus telah membangun sikap dan perbuatan yang baik, sehingga Yesus di saat mulai berkarya, ia tidak berfokus pada dirinya sendiri, melainkan melakukan perbuatan baik untuk keselamatan dan pertobatan umat yang dikasihinya. Yesus telah mengajar semua kepada kita melalui sabda-sabdanya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus mengajar orang banyak. Yesus mengambil waktu untuk berada sendirian dan berdoa. Apa yang dilakukan Yesus adalah teladan bagi murid-muridnya untuk kita semua. Lalu sekarang, apa tanggapan kita akan teladan yang telah diwariskan Yesus kepada kita? Bagaimana kita sendiri membuat pilihan-pilihan dan keputusan untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa, dan apa yang merupakan pemenuhan diri sendiri. Beberapa pertanyaan refleksi untuk kita. Sudahkah kita bersolidaritas pada sesama di masa pandemi COVID-19 ini? Mendukung dan mendoakan para dokter dan tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan para penderita COVID. Berbagi makanan kebutuhan dasar bagi para pemulung dan mereka yang berdampak langsung oleh COVID-19. Dunia kita sedang sakit. Apa yang akan kita lakukan? Sudahkah kita memberi perhatian bagi orang yang miskin dan terlantar, menyapa mereka, mencarikan tempat untuk berteduh? Mengacu pada surat Gembala Prapaskah Keuskupan Agung Semarang 2021 dengan tema Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Hendaknya semua perbuatan baik yang kita lakukan menjadi tanda kesaksian, membawa terang dan semangat pertobatan, berbuah kasih untuk sesama, dan memberi sukacita. Dan hendaknya menjadi acuan kita dalam menghadapi masa Prapaskah dengan baik dan tekun, sebagai kesempatan berharga untuk mempersiapkan diri merayakan kebangkitan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, kita semua diajak untuk setia berdoa, bersyukur atas rahmat dan belas kasih Allah kepada kita. Semoga Tuhan memberkati setiap usaha kita di masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati.